Dimensi 3, belajar mudah dimensi 3. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Tina di Matematika Mudah dan Simpel. Mempelajari dimensi 3 menjadi kendala bagi guru maupun siswa. Guru sulit menjelaskan, siswa sulit memahami. Penyebabnya adalah karena dimensi 3 ini dipelajari melalui media yang berdimensi 2 seperti papan tulis, kertas, atau gambar di buku. Di video ini, siswa diberi beberapa latihan soal yang sering kali muncul di soal-soal ulangan maupun soal ujian. Kuncinya hanya banyak berlatih, sehingga semakin mudah memahami. Terima kasih sudah menonton dan menyimak ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Juga silahkan video ini di-share sebanyak-banyaknya. Oke. Kita belajar tentang garis, ya. Jadi melalui sebuah titik bisa dibuat banyak garis. Ini titik, melalui satu titik ada banyak garis yang bisa dibuat. Oke. Melalui dua titik hanya dapat dibuat sebuah garis tertentu, ya. Jadi dua buah titik kita hubungkan ini jadi hanya sebuah garis. Hubungan titik dengan garis. Titik terletak pada garis. Ya. Nah, jadi titiknya menempel pada garis. Misalnya di sini titik P pada garis L. Titik P terletak pada garis L. Oke. Titik tidak terletak pada garis. Ini misalnya garis L. Dan ini adalah titik P. Maka disebut titik P tidak terletak pada garis L. Oke. Hubungan antara dua buah garis. Yang pertama sejajar. Garis L sejajar dengan garis M. Yang kedua berpotongan. Garis M berpotongan dengan garis L, ya, atau L berpotongan dengan garis M. Berpotongan ini bisa tegak lurus, bisa juga tidak tegak lurus. Jadi berpotongan tidak mesti tegak lurus ya. Yang ketiga adalah bersilangan, ya. Garis L bersilangan dengan garis M. Jadi kalau diperpanjang mereka tidak akan bertemu walaupun seperti bertemu, ya, itu bersilangan. Ini penting loh ketika kita mengerjakan soal, ya, memahami bagaimana hubungan garis dengan garis. Nah, sekarang hubungan garis dengan bidang. Garis terletak pada bidang. Ya. Kalau terletak berarti menempel ya. Ada lagi garis menembus bidang. Nah, seperti ini. Garisnya menembus bidang. Ya. Ada lagi garis sejajar bidang. Ya. Hubungan dua buah bidang. Ada sejajar. Ada berpotongan, ya. Nah, kalau berpotongan ada persekutuan yaitu berupa garis, ya. Perhatikan kubus ABCD EF GH. Ada titik P di tengah-tengah rusuk BF, ya. Garis GP apakah berpotongan dengan garis BC? Ya, kenapa? Karena garis GP jika diperpanjang
dan garis BC diperpanjang, maka akan bertemu di satu titik. Oke? Sekarang, apakah garis GP berpotongan dengan AB? GP berpotongan dengan AB? Tidak. Ya, paham ya? Selanjutnya, jarak titik ke garis. Jarak titik P ke garis L adalah ruas garis P aksen, di mana P aksen merupakan perpotongan garis L dengan garis yang melalui P tegak lurus dengan L. Nah, jadi jarak titik P ke garis L itu adalah perpotongan garis L dengan garis yang melalui titik P harus tegak lurus. Oke? Ya. Itu jarak titik ke garis. Jadi P aksen itu dia harus tegak lurus dengan garis L. Untuk mempermudah perhitungan jarak, diambil 2 titik pada garis. Ya. Nanti dalam soal lebih jelas ya. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitung jarak titik A ke garis BH. A ke garis BH. BH itu sebagai diagonal ruang ya. Nah, perhatikan bangun datar ABH. Ya. Jadi dimensi 3 harus agak membayangkan sebuah kubus ya. Jadi agar tidak bingung, karena bingungnya itu di sini. Ini adalah lembar kertas ya. Kemudian ini adalah kubus yang merupakan bangun ruang ya. Kebayang ya? Mungkin kalau dibayangkan dengan ruang kelas ya. Ya. Perhatikan bangun datar ABH. Sudah kebayang ya? Oke. Nah, biar kebayang dipindahkan. ABH itu siku-siku di A. Ya. ABH itu segitiga siku-siku di A. Apa yang ditanyakan? Jarak dari titik A ke garis BH. Nah, ini siku-siku di A. AB itu 12 cm karena panjang rusuknya 12 cm. AH. AH itu sebagai diagonal sisi, yaitu 12 akar 2. BH sebagai diagonal ruang, yaitu 12 akar 3. Ya, yang ini tinggal ditambah akar 3 saja, ini tambah akar 2 saja. Oke. Nah, yang ditanyakan jarak dari titik A ke BH. Ini harus tegak lurus, ya, harus tegak lurus. Jadi, bukan dari A ke B atau A ke H, karena itu tidak tegak lurus, tapi dari A ke titik ini, ya. Kita sebut A aksen. Oke, jadi A aksen kali BH sama dengan A aksen kali BH sama dengan AB kali AH. Ini pakai rumus perbandingan ya, segitiga. Jadi A aksen sama dengan 12 kali 12 akar 2 dibagi 12 akar 3. Jadi sama dengan 4 akar 6. Paham ya? Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12. Hitung jarak titik P ke HB dengan P titik tengah AE. Ya. Yang kedua, hitung jarak titik C ke AP dengan P titik tengah EG. Yang ketiga, hitung jarak titik P ke HB dengan P titik tengah BG. Yang keempat, hitung jarak titik P ke BE dengan P titik pada perpanjangan CG sehingga CP sama dengan 2CG. Kita bahas yuk.
Nah, ini hitung jarak titik P ke HB dengan P titik tengah AE. Nah, ini P-nya titik tengah AE. Ya. Berapa jaraknya? Kita buat segitiga BHP. Ya. Seperti ini. Ini segitiga apa ya? Bahwa HP sama nggak dengan PB? Sama ya. Itu berarti segitiga sama kaki. Oke. Nah, ini dipindahkan. Jadi, kuncinya kalau pada soal dimensi 3 pindahkan ya ke tempat lain maksudnya. Jangan mengerjakan soalnya di dalam kubus yang ada nanti bingung ya. Nah, BP itu adalah 6/5. Mencarinya bagaimana? Ini segitiga siku-siku menggunakan Pitagoras ya. Segitiga PAB, siku-siku di A. Oke. PH juga sama 6/5. BH 12/3. Yang ditanyakan jarak titik P ke HB ya atau ke BH. Berapa? Jadi yang ditanyakan PP aksen. Ini harus siku-siku ya. P aksen H 6/3. PP aksen 6/2. Dari mana? Yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Hitung jarak titik C ke AP dengan P titik tengah EG. P titik tengah EG ditanyakan dari C ke AP. Ya. Nah, segitiga APC. Ya, ini segitiga apa ini? Kita lihat, nanti kita lihat ya. APC ya atau ACP. AP itu 6/6. Dari mana? Kita pakai rumus Pitagoras pada segitiga AEP. Oke? PC itu sama dengan AP 6/6. AC itu adalah diagonal sisi ya. Yaitu 12/2. Ditanyakan PP aksen. Oke? Pakai rumus Pitagoras ya. Berarti P aksen C itu 6/2, AP aksen juga 6/2. Dihitung menggunakan rumus Pitagoras didapat PP aksen adalah 12. Oke? Jadi yang ditanyakan adalah jarak titik C ke AP. Oke? Titik C ke AP. C aksen itu yang ditanyakan ya. C aksen kali AP sama dengan PP aksen kali AC. Ini rumus perbandingan ya. C aksen kali 6/6 sama dengan 12 kali 12/2. Maka didapat C aksen adalah 8/3. Hitung jarak titik P ke HB dengan titik tengah BG. P ke HB ya. Ini dipindahkan segitiganya. Segitiga BGH. Ini siku-siku di G ya. Nah, ini titik P-nya. Oke. GH-nya adalah panjang rusuk 12 tadi ya. BG-nya adalah diagonal sisi 6/setengah dari diagonal sisi, maaf. BP itu ya. BG-nya 12/2 berarti setengahnya 6/2. BH-nya 12/3 sebagai diagonal ruang. Ditanyakan jarak dari titik P ke HB, ke titik tengah BG, maaf. .
Nah, ini PP aksen ya. Harus titik P ke HB ya. Jadi ini harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Jadi didapat BP kali GH sama dengan PP aksen kali HB. Jadi 6 akar 2 kali 12. Ini rumus ya. Rumus. Kalau ketemu soal seperti ini, perbandingannya seperti ini ya. 6 akar 2 kali 12 sama dengan PP aksen kali 12 akar 3. Maka PP aksen adalah 2 akar 6. Hitung jarak titik P ke BE dengan P titik pada perpanjangan CG, sehingga CP sama dengan 2 CG ya. Kalau CP sama dengan 2 CG berarti GP itu sama dengan panjang rusuk ya. Oke. Nah, ini sepertinya sulit. Kalau seperti ini sulit, makanya kita pindahkan. Nah, ini titik E, ini B, ini P ya, merupakan segitiga siku-siku PEB. Oke. EB-nya adalah diagonal sisi 12 akar 2. PE-nya adalah 12 akar 3 ya, sama dengan diagonal ruang ya. Maka BP-nya 12 akar 5 menggunakan rumus Pitagoras. Sekarang jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang, misalnya jarak titik P ke bidang beta adalah PP aksen, di mana P aksen pada bidang beta dan PP aksen tegak lurus bidang beta. Ya, jadi tetap harus tegak lurus kalau jarak ya. Garis tegak lurus bidang adalah garis yang tegak lurus dua buah garis pada bidang tersebut. Jadi kita lihat ada dua buah garis tegak lurus ya. Jadi si PP aksen ini garisnya tegak lurus. Langkah-langkah menghitung jarak titik ke bidang. Ini akan hafal dengan sendirinya kalau kita sering mengerjakan soal ya. Buat bidang melalui titik tersebut tegak lurus sebuah garis pada bidang, misal alfa. Cari perpotongan bidang alfa yang baru dibuat dengan bidang pada soal, misalnya L. Jarak titik ke bidang sama dengan jarak titik ke garis. Oke? Misalnya pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitung jarak titik C ke bidang BDG. Titik C ke bidang BDG. Nah, ini bidangnya. Kebayang nggak? Bayang ya. Oke. Buat bidang melalui C tegak lurus BD. Ya. ACGE. Oke. Nah, ini bidangnya yang hijau ya. Cari perpotongan bidang ACGE dengan bidang yaitu garis GT. Ya. Dengan BDG, maksudnya bidang ACGE dengan BDG yaitu garis GT. Kemudian jarak C ke BDG itu sama saja dengan jarak C ke garis GT. Ya, oke. Contoh, diketahui balok ABCDEFGH dengan AB sama dengan AE sama dengan 8 balok ya ini. Kalau balok itu bukan kubus ya. Kalau kubus semua rusuknya sama panjang. Oke. AB sama dengan AE sama dengan 8, BC sama dengan 6. Hitung jarak C ke BDG. Nah, jawab, buat bidang melalui titik C tegak lurus DG. Itu bidang BCHE. Ya.
perpotongan BCHE dengan BDG yaitu BT. Kebayang? Oke, jadi jarak titik C ke BDG sama dengan jarak titik C ke BT. Ya, makanya pindahkan itu segitiga yang kecilnya. Oke, kita latihan soal. Ya, nomor 1. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk sama dengan 16 cm, P dan Q terletak pada pertengahan EH dan HG. Bayang ya. Titik R terletak pada pertengahan PQ. Jika S adalah proyeksi titik R, proyeksi itu apa? Proyeksi itu jadi kalau diproyeksikan, ya, seperti kalian melihat di proyektor, nah itu ya. Jadi dibuat bayangannya lah ya, seperti itu. Jika S adalah proyeksi titik R pada bidang ABCD, tentukan jarak titik S ke titik B. Jadi caranya ini kalian gambar. Kalau sudah digambar, kebayang. Jadi kalau mengerjakan soal dimensi 3, sebisa mungkin digambar. Ya. Kemudian kalau digambar, biar kelihatannya ruwet seperti ini, apa yang ditanyakan? Jadi misalnya O adalah perpotongan EG dan FH. Maka R terletak pada pertengahan HO. Betul? Misal T adalah perpotongan AC dan BD. Maka S terletak pada pertengahan DT. Oke? Misal SU tegak lurus AD, maka AU sama dengan 3/4 AD. 3/4 kali 16 cm, 12 cm. SU 1/4 DC. 1/4 kali 16 cm sama dengan 4 cm. Sekarang perhatikan segitiga siku-siku ASU. Karena kita yang ditanya itu jarak titik S ke titik B, ya, titik S ke titik B, ya, makanya adalah S-nya di sini ke titik B, ya, yang ditanyakan AS, ya, ASU. Ini segitiga siku-siku di U, jadi AS akar dari AO kuadrat ditambah SU kuadrat. Ya. Bukan AU kuadrat ditambah SU kuadrat. Sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar dari 160, yaitu akar 16 kali akar 10 atau 4 akar 10 cm. Oke. Selanjutnya, diketahui kubus ABCDFGH panjang rusuk 7 cm. T itu suatu titik di sini ya. Ini T. Ini T. Suatu titik pada perpanjangan AE. Sehingga TE itu 3 cm. Jika bidang TBD memotong bidang EFGH sepanjang PQ, maka tentukan panjang PQ. Lihat di sini, AT itu sama dengan AT sama dengan AE ditambah ET, betul? Jadi 6 cm ditambah 3 cm sama dengan 9 cm. Perhatikan segitiga ABT sebangun dengan segitiga EQT. Oke? Maka berlaku EQ per ET sama dengan AB per AT. Jadi EQ sama dengan
AB per AT kali ET. Jadi 6/9 kali 3 sama dengan 2 cm. EP itu sama dengan EQ, sama dengan 2 cm. Ya. Nah, kita pindahkan segitiga siku-siku PEQ. Siku-siku di E. Maka PQ itu adalah akar dari EP kuadrat ditambah EQ kuadrat, karena dia sebagai garis miring. Jadi PQ akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu akar 8, 2 akar 2 cm. Paham ya? Oke. Selanjutnya, diketahui kubus ABCDFGH panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik H ke garis AC. AH sama dengan CH. Oke, sama-sama sebagai apa? Diagonal sisi. Jadi tinggal 8 akar 2. Nggak dihitung juga, kita harus tahu ya. Kalau dalam kubus diagonal sisi itu, kalau panjang rusuknya P, berarti diagonal sisinya P akar 2. Diagonal ruang P akar 3. Oke. HO, misalnya HO tegak lurus AC. Maka OD sama dengan OB sama dengan AO sama dengan setengah AC. Sama dengan setengah kali 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Jarak titik H ke AC itu sama dengan HO. Oke, ya, karena dia tadi kan udah dimisalkan tegak lurus. Oke. Jadi HO-nya adalah akar dari OD kuadrat ditambah DH kuadrat. Ya. Akar dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan. Oh ya, ini ada trik cara menghitung ya. 8 kuadrat itu kan sama dengan 2 kuadrat kali 4 kuadrat. Betul? Ya. Jadi 4 kuadrat itu 4. Nah, ini 2 ayam ditambah 4 ayam jadi 6 ayam ya. Nah, jadi ini lebih mudah menghitungnya. Oke. Jadi 4 kuadrat diakarkan kan jadi hilang akarnya. Jadi tinggal 4 akar 6 cm. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kubus ABCDFGH panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik C ke BH. Oke. Ya. Jawab. CH. CH itu diagonal sisi 6 akar 2. BH itu diagonal ruang 6 akar 3. Ini nggak usah dihitung juga harus sudah paham ya. Misal CK tegak lurus BH. Ya. Jarak titik C ke BH itu kan sama dengan CK karena dia harus tegak lurus. Misal sudut CHK, kita pindahkan itu segitiganya ya. Dan misal sudut CHK itu sama dengan alfa. Dalam segitiga CHK dan segitiga BCH berlaku sin alfa sama dengan CK per CH sama dengan dikali BC sama dengan BC per BH, perbandingan sisi depan per sisi miring. Oke. Jadi CK-nya itu adalah BC per BH kali CH. Ini rumus loh ya, ini sering sekali ini soal seperti ini. Jadi CK-nya adalah 6 per 6 akar 3 kali 6 akar 2 sama dengan 2 akar 6. Paham ya? Selanjutnya, diketahui 5 segi 4 beraturan. Kalau disebut beraturan itu berarti rusuk sisi-sisinya itu sama ya. 5 segi 4 beraturan TABCD, berarti AB-nya sama dengan BC sama dengan CD ya. Sama dengan AD, itu sama dengan 8 cm. TC sama dengan 12 cm. Tentukan jarak A ke TC. Paham ya? Kita pindahkan saja nih segitiganya. Jadi misalnya P adalah perpotongan AC dengan BD. Oke. Misalnya AR tegak lurus TC. AR tegak lurus TC. Maka jarak titik A terhadap garis TC adalah AR. TB sama dengan TD sama dengan TC sama dengan TA sama dengan 12 cm. Yuk, tinggal dihitung.
Maka AC sama dengan akar dari AC. Akar dari ini segitiga siku-siku ya. Akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Jadi sama dengan akar 8 kuadrat tambah akar 8 kuadrat. 8 akar 2. AP. AP sama dengan CP sama dengan setengah A setengah AC. Setengah dari 8 akar 2 yaitu 4 akar 2. TP. Ya. Akar dari TA kuadrat dikurang AP kuadrat. Didapat akar dari 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari 144 dikurang 32 sama dengan akar 112 sama dengan 4 akar 7. Udah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah AR. Misal sudut TCA itu sama dengan alfa TCA. Maka dalam segitiga ARC dan segitiga CPT berlaku sin alfa sama dengan AR per AC sama dengan TP per CT. Jadi AR sama dengan TP per CT kali A kali AC. Jadi 4 akar 4 akar 7 per 12 kali 8 akar 2 sama dengan 8 per 3 akar 14. Paham? Oke. Selanjutnya, kubus ABCDEFGH panjang rusuk 8 cm. Ini kalau ketemu kubus ya, pokoknya bayangan langsung bahwa diagonal sisi 8 akar 2, diagonal ruang 8 akar 3, gitu ya. K adalah titik tengah AD. Tentukan jarak titik E ke KG. E ke KG. Wah, ya, kita lihat. Ya, ini dipindahkan segitiganya biar kita lebih paham ya, karena otak kita itu memahaminya bidang bukan dimensi 3 tapi dimensi 2 ya. Jadi kita pindahkan. AK itu sama dengan DK sama dengan setengah AD sama dengan setengah kali 8 yaitu 4 cm. EK sama dengan CK sama dengan akar dari AE kuadrat tambah AK kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 5. KG akar CK kuadrat tambah CG kuadrat sama dengan akar dari 4 akar 5 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 144 yaitu 12. EG akar EF kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat yaitu 8 akar 2 cm. Misal sudut EGK itu sama dengan alfa. Jadi ini kita karena susah, kalau pakai sin berarti harus ET per EG. Kita justru mau mencari ET ya. Jadi kita cari alfanya, nilai alfanya menggunakan aturan kosinus. Ini sudah dipelajari loh di trigonometri ya. Cos alfa sama dengan EG kuadrat tambah GK kuadrat dikurang EK kuadrat per 2 kali EG kali GK. Ya. Dihitung seperti biasa, 8 akar 2 kuadrat tambah 12 kuadrat dikurang 4 akar 5 dikuadratkan per 2 kali 8 akar 2 kali 12. Sama dengan 128 ditambah 144 kurang 80 per 192 akar 2. Hasilnya 192 per 192 akar 2 atau 1 per akar 2. Nggak usah dirasionalkan di sini, nanti saja kalau sudah jadi. Maka sin alfa itu adalah akar dari 1 min cos kuadrat alfa. Ya, didapat sin alfanya setengah akar 2. Oke. Misal ET tegak lurus KG, maka jarak E ke KG adalah ET. Dalam segitiga siku-siku GTE berlaku sin alfa sama dengan ET per EG. ET-nya adalah EG kali sin alfa atau 8 akar 2 kali setengah akar 2, jadi sama dengan 8 cm. Paham ya?
Oke, lanjut. Yang tadi agak sulit-sulit nih, dikasih yang mudah aja nih. Diketahui kubus ABCDFGH, AB-nya 6 cm. Berarti dia punya diagonal sisi berapa? 6 akar 2. Diagonal ruang 6 akar 3. Oke, tentukan jarak A ke bidang BDHF. A ke bidang BDHF. Ya, jawab. Bidang ACGE berpotongan tegak lurus dengan bidang BDHF pada garis PQ. Ini loh garisnya ya. Nah, kalau tidak jelas, ini garisnya. Nah, ini PQ. AP tegak lurus BD dan AP tegak lurus BDHF. Jarak titik A ke bidang BDHF itu sama dengan AP, yaitu setengah dari diagonal sisi ya. Jadi setengah kali 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Mudah sekali kan? Udah mulai ya. Selanjutnya, ketemu limas nih. Limas segitiga beraturan TABC. AB sama dengan 6 cm, AT sama dengan 4 akar 3 cm. Tentukan jarak T ke bidang alas. ABC adalah segitiga beraturan, maka sudut BAC sama dengan sudut ABC sama dengan sudut ACB sama dengan 60 derajat. Ya, ini segitiga sama sisi. Misal AD tegak lurus BC. CE tegak lurus AB, maka AE sama dengan BE sama dengan setengah AB, sama dengan setengah kali 6, sama dengan 3 cm. P adalah perpotongan AD dan CE, maka AP sama dengan BP sama dengan CP, sudut dari EAP-nya setengah kali EAP, setengah dari 60 derajat, yaitu 30 derajat. Nah, sekarang lihat segitiga AEP, siku-siku di E, maka AE per AP itu sama dengan cos 30 derajat. Jadi AP sama dengan AE per cos 30 derajat. Jadi AP sama dengan 3 per setengah akar 3, yaitu 2 akar 3. Udah selesai? Belum. Yang ditanyakan adalah jarak T ke bidang alas, ya, PT yang ditanyakan. PT sama dengan akar dari AT kuadrat dikurang AP kuadrat, yaitu akar dari 4 akar 3 dikuadratkan dikurang 2 akar 3 kuadrat. Akar dari 48 kurang 12 sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Kemudian, jarak titik C ke bidang BDG dalam kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Ya. Misal P adalah perpotongan AC dan BD. CP setengah AC. Ya, setengah dari 4 akar 2 jadi 2 akar 2. GP. GP akar dari CP kuadrat. GP itu akar dari CD kuadrat ditambah CP kuadrat ditambah CG kuadrat, yaitu akar dari 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 24, yaitu 2 akar 6. Bidang CGP berpotongan tegak lurus dengan bidang BDG pada garis PG. Ya, kita pindahkan nih, pindahkan segitiganya. Ya, dipindahkan. Misal CQ tegak lurus GP. Jarak titik C ke BDG itu sama dengan CQ ya. Misal sudut CGP adalah alfa. Dalam segitiga siku-siku CQ, G dan CPG, maka sin alfa itu adalah sisi depan per sisi miring, ingat ya. CQ per CG sama dengan CP per GP. Maka CQ sama dengan CP per GP kali CG. 2 akar 2 per 2 akar 6 kali 4. Hasilnya adalah 4 per 3 akar 3 cm. Paham ya?
Jadi ini perbandingan sudut selalu dipakai. Jadi harus paham, ya. Diketahui kubus ABCD-FGH dengan panjang rusuk 10 cm. P dan Q adalah titik tengah EF dan GH. R perpotongan AC dan BD. Tentukan jarak titik R ke bidang BC QP. Misal S perpotongan EG dan FH. S terletak pada pertengahan PQ. RS sama dengan 10 cm. Misal T adalah pertengahan BC. RT sama dengan setengah AB sama dengan setengah kali 10 cm sama dengan 5 cm. ST sama dengan BP sama dengan akar dari BF kuadrat tambah FP kuadrat. Jadi sama dengan 5 akar 5 cm. Bidang RTS berpotongan setegak lurus dengan bidang BC QP pada garis ST. Misal RU tegak lurus ST. Jarak titik R ke bidang BC QP sama dengan RU. Misal alfa sama dengan sudut RST dalam segitiga siku-siku RUS dan TRS. Maka sin alfa sama dengan RU per RS sama dengan RT per ST. RU-nya adalah RT per ST kali RS. Jadi 5 per 5 akar 5 kali 10 sama dengan 2 akar 5 cm. Ya. Jadi dari beberapa soal itu ternyata ada polanya. Ya. Perbandingan sudut ini sering dipakai, ya. Demikian beberapa penjelasan tentang dimensi 3. Kuncinya adalah sering berlatih, ya. Kalau sering berlatih, ya, soalnya kemudian dikerjakan kembali, diulang-ulang, insya Allah nanti akan ketemu polanya. Ternyata memang belajar dimensi 3 itu mudah, ya. Demikian penjelasannya. Silahkan belajar. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.